Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Dapa Abiy Rahman. Kita akan melanjutkan materi tentang bahasa C. Video ini memang long overdue ya. Jadi seharusnya sudah dari bulan Februari mungkin. Udah lama ini video seharusnya. Lalu saya lanjutkan saja supaya tidak membuang waktu. Kita akan bicara tentang bahasa C. Jadi bahasa C di sini yang kita akan bicarakan adalah proses kompilasinya itu dimulai dari source code yang kita buat sebagai programmer, masuk ke preprocessor menjadi extended code, lalu dikompil menjadi assembly. Dari assembly diperlukan assembler untuk membentuk objek code yang akan dihubungkan dengan misalnya file music lah atau file gambar dan seterusnya hingga akhirnya nanti bersama library-library-nya nanti dengan sebuah linker yang menghubungkan mereka lalu jadi executable. Struktur penulisan bahasa C sendiri ini nanti akan lebih banyak dibahas saat sudah perkuliahan yang berkaitan dengan memprogram bagaimana cara membuat misalnya membuat tipe data, membuat file dan seterusnya. Struktur penulisan bahasa C yang pertama adalah adanya paling atas adalah dokumentasi. Jadi biasanya kalau kalian nanti lihat kode orang, itu ada beberapa yang di atasnya itu ada kayak header. Dia di bagian kepalanya itu ada kayak keterangan dokumentasi ini cara ini fungsinya ini cara pemakaian seperti ini, keterangan-keterangan tambahan gitu kayak extra documents gitu. Tapi ada juga yang kadang sebagian besar sebagian orang bahkan mungkin ya probably half of the time mungkin nggak tahu ya persis rasionya anggaplah 50-50 gitu. Kadang tidak ada. Yang kedua adalah preprocessor, yang ketiga adalah definisi, lalu ada variabel global, ada fungsi main dan fungsi tambahan. Fungsi tambahan itu akan jadi fokus pada bagian pelajaran tentang fungsi. Jadi dokumentasi itu intinya adalah dia berisi informasi yang berkaitan dengan program. Jadi misalnya kalian punya sebuah program, di situ nanti ada informasinya itu dokumentasi. Jadi paling umum di sini siapa sih yang nulis? Nah itu ada tanggal pembuatan, ada API-nya kalau yang udah kompleks gitu ya. Ada informasi. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan bagaimana sih program ini dia buat apa, dia bagaimana cara kalau mau dipakai oleh pihak ketiga dan seterusnya. Preprocessor ini berkaitan dengan kumpulan file yang bakal digunakan oleh program. Biasanya ini namanya dari include. Ini kan saya kembalikan juga, saya tunjukkan lagi yang pola yang source code, preprocessor dan seterusnya. Nah di preprocessor ini masuk dalam yang pembuatan extended code. Paling umumnya kalau dalam bahasa C itu adalah dia include file.h. Include-nya itu semua itu preprocessor semua. Berikutnya adalah definisi. Jadi definisi ini adalah konstanta. Jadi kita misalnya paling gampang itu pi itu 3,14 sekian. Nah, itu bisa didefinisikan. Atau misalnya kalian katakanlah mau mendefinisikan khusus misalnya satu itu adalah misalnya program untuk mendeteksi lansia misalnya. Jadi misalnya kalau satu berarti lansianya posisi aman, yang kedua posisinya tidak aman misalnya. Satu aman, nol tidak aman. Misalnya seperti itu. Jadi kalau nol dia tidak aman, kalau satu dia aman. Misalnya, atau kalian mau definisi yang lain ya bebas lah. Tapi ingat sifatnya konstanta. Konstanta artinya apa? Tidak bisa diubah. Nah, kamu udah bilang satu adalah orang dia aman, ya jangan tiba-tiba satu jadi gak aman gitu. Bahasanya itu ya belajar untuk konsisten ya. Konstanta ini kan konsisten. Uh, Seperti ada hal-hal yang konstan dalam dunia misalnya tentang gravitasi itu kan dalam fisika itu konstan namanya. Meski sebenarnya ya kalau kita bahas detail sebenarnya ya jangan dulu lah. Anggaplah konstan 9,8 misalnya. Selanjutnya adalah variabel. Variabel sendiri itu ada beberapa jenis. Yang paling pertama adalah variabel global. Jadi variabel global ini diletakkan di mana dia bisa digunakan oleh seluruh program. Satu hal yang perlu di highlight tentang variabel global, dia itu bisa diubah nilainya dari semua titik dalam program. Artinya apa? Misalnya kamu mengubah kode dia kamu ubah di baris 300 lalu kamu ubah baris di 400 bisa. Meskipun itu misalnya itu terisolasi antara 300 dan 400 itu nggak terhubung misalnya itu bisa dilakukan dengan variabel global. Tapi ingat sifatnya global. Global artinya apa? Berlaku untuk semua. Bahasanya kalau di Indonesia itu mungkin seperti kamu ngubah undang-undang ya, kayak undang-undang gitu. Kalau kamu melakukan sebuah perubahan, efeknya akan terasa langsung di undang-undang itu akan berdampak ke seluruh Indonesia langsung gitu. Atau misalnya kalau di daerah ya seluruh daerah kena. Atau misalnya kalau mau juga variabel global ini intinya adalah hal-hal yang kalian bisa akses dari mana saja gitu.
Dan kalian memang perlu akses dari mana saja. Ya ini global. Meskipun nanti di kemudian hari mungkin ada beberapa yang mengatakan sebisa mungkin jangan terlalu dipakai kecuali ada urgensinya. Selanjutnya adalah fungsi main. Ini adalah core yang paling utama dalam bahasa C. Jadi titik mulai program selalu mulai dari sini. Fungsi main atau di sini dia adalah titik awal program dan semua program C itu pasti memiliki fungsi main. Jika dia ingin langsung run dengan catatan ini ya. Saya nyebutnya di sini semua program C wajib memiliki fungsi main karena ini dalam konteks sebagai pemula ya. Tapi nanti kalau kalian udah kelak ke depannya akan menemukan program C-nya tuh nggak ada mainnya. Tapi dia nggak bisa jalan sebenarnya, dia nggak bisa jalan sama sekali. Karena apa? Karena nggak ada mainnya. Jadi biasanya yang tidak punya main ini adalah file-file yang library header-header itu yang di kepala-kepala yang include itu nggak ada mainnya. Karena dia tujuannya adalah kayak nanti dipakai oleh program lain. Nah, program lainnya punya main, bukan dia. Dia nggak punya main. Oke, ini recordingnya sempat stop. Oke, fungsi tambahan berikutnya. Fungsi tambahan ini nanti akan lebih detail saat perkenalan terhadap fungsi. Jadi kamu bisa membuat fungsi-fungsi buatanmu sendiri. Misalnya kamu ingin fungsi membeli es krim khusus gitu. Nah, itu biasa fungsi tambahan sudah. Nanti spesifiknya kita akan bicarakan ini di bagian fungsi. Saat ini saya tidak akan bahas dulu ini terlalu dalam karena ya nanti akan menjadi lumayan tambah mumet. Dan ini contoh paling sederhana bahasa C. Ya, hello world. Di paling atas ini yang online C compiler ini adalah contoh dokumentasi. Ini untuk preprocessor. Yang ini yang main lebih. Oke, selanjutnya ya. Kita bahas tipe data dasar. Jadi tipe data dasar di sini adalah 5 buah yang ada di bahasa C. Itu pertama ada boolean, yang kedua ada integer, 3 float, 4 double, 5 char. Selanjutnya kita akan bicara boolean. Boolean itu jadi secara bahasa C sendiri dia bukan bawaan, tetapi dia itu sebagai bawaan di bahasa Java, C++, dan banyak lagi yang lain. Kalau dalam bahasa C dia menggunakan stdball.h, jadi file include-nya dia dari preprocessor. Untuk preprocesornya itu adalah include stdball.h, atau bisa di type that atau bisa di define, tapi dalam kondisi idealnya pakai stdball ini. Nah, bisa kembali dilihat di sejarahnya bahasa C. Lalu strategi lain juga bisa menggunakan tipe data integer. Tapi integer kalian harus hati-hati. Kalau nggak 0, nggak 1 ya kalian nanti yang bingung sendiri. Oke, yang berikutnya ada integer. Integer ini tipe data bilangan bulatnya. Jadi nanti ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, bukan pecahan sih sebenarnya, bilangan koma ya. Karena kalau kita bicara pecahan ya yang dimaksud yang sebenarnya kan 1/2, 1/2 dalam pecahan itu kan sebenarnya 0,5 yang dimaksud. Jadi yang dibahas bilangan berkoma itu. Jadi bergantung dengan implementasi, bilangan bulat itu bisa berisikan 16 bit atau 32 bit. 16 bit jadi perlu dipahami satu byte yang 2 byte itu satu byte yang itu 8 bit. Bit itu isinya 0 atau 1 untuk setiap bitnya. Kalau kalian mau tahu berapa panjang dari maksudnya di sini adalah konteksnya adalah mengetahui berapa yang dipakai, apakah 16 bit, apakah 32 bit, atau mungkin 64 bit, bisa menggunakan limit sutra. Seperti yang ada di slide, di poin ketiga, di sebelah kolom yang dari kiri itu yang kanan atas. Lalu memiliki dua variasi, jadi ada signed dan unsigned. Signed itu maksudnya sign ini bertanda. Bertanda itu apa? Plus minus. Kalau dia sign berarti dia ada plus ada minusnya. Jadi dia dari negatif sampai positif. Kalau unsigned itu 0 sampai positif paling ujungnya. Lalu variabel serupa dengan ini yang di dalam bahasa C itu ada beberapa variannya gitu. Jadi nggak hanya int doang pilihannya. Jadi ada juga yang namanya short, ada juga long, ada long. Dan untuk mencetak bisa printf untuk mencetak dengan tipe integer. %d ya printf-nya. Selanjutnya ada plot. Plot itu dia tipe bilangan dengan nilai koma. Jadi 1,5 itu plot. Kalau 1 itu integer. Kalau 1,5 dia plot.
Jadi dia memiliki presisi hingga nilai koma hingga 6 angka. Lalu menggunakan 4 byte ya. Tentang nilainya dari 1,2 minus 38 sampai 3,4 plus 38. Ini spannya sangat luas ini. Lalu IEEE 754 single precision yang digunakan. Ya, berikutnya kita bahas double. Jadi double itu tipe bilangan yang dengan koma dan presisinya lebih baik. Ini berkaitan presisi ini nanti akan ada beberapa slide perhitungan terkait bagaimana dia bekerja. Kalian nanti bisa stop, kalian lihat sendiri perhitungannya step by stepnya. Jadi double sendiri itu ada dua varian, double dan long double. Memiliki presisi 15, kalau long double 19. Angka 15 angka di belakang koma, bisa 3,14 sekian gitu. Nah itu. Dan dia menggunakan 8 byte. Jadi kalau long double itu 10 byte. Rentang nilai double-nya juga lebih luas. Kedalaman sampai ratusan. 1,7 plus 308. Jadi rentang nilai double itu lebih luas karena dia menggunakan jumlah byte yang lebih banyak. Dan untuk dalam IEEE sendiri itu tadi kan single precision ya di dalam plot ya. Kalau ini dia pakai double precision dan extended precision. Extended ini untuk long double. Oke. Kurang lebih seperti ini ya kalau bicara tentang IEEE 754. Jadi kalau ada yang namanya single precision. Single precision itu sign. Sign itu yang negatif positifnya nanti. Eksponennya itu adalah bilangan eksponennya. Dan ada mantisa. Mantisa ini nanti kita akan lihat di perhitungannya. Oke ya. Jadi ini seperti ini. Misalnya kalau untuk 85,125. Jadi akan kalau dipecah seperti ini nilai masing-masing. Ya, binar mereka. Representasi binarnya. Dan jika disusun menjadi seperti ini. Perhatikan yang sebelah kiri ini adalah 85, yang setelah dot ini 125 ya. Saat ini dot dipindah ke sini, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pergeseran, berarti otomatis 2 pangkat 6. Selanjutnya, berarti sign-nya 0, karena tidak ada, dia positif ya, ingat ya. 1 negatif, 0 positif. Single precision bias exponent. Jadi kalau untuk yang single precision perhitungannya, jadi bias eksponen yang berlaku di single precision ada 127 ditambah eksponen yang tadi yang 6 itu, otomatis total 133. Dan ini adalah mantisanya nanti, normalize mantisanya untuk single precision SP. Jadi nanti nilai untuk 85,125 dalam bentuk IEEE 754 nilainya seperti ini. 0, 1, 0, 1 seperti ini sampai ini selesai. Bisa kalau mau pakai hexa pakai yang seperti ini. Selanjutnya kalau pakai double precision maka bias eksponennya berganti dari 127 menjadi 1023. 1023 plus 6 itu 1029. 1029 itu binary seperti ini, maka otomatis inilah normalize mantisanya. Lalu kita akan masukkan semuanya. Dan ini bisa ditulis seperti ini dalam hexadesimal. Terakhir adalah char. Sebelum saya masuk char, mungkin ya tadi yang masalah mantisa itu sangat memusingkan. Tapi kalau kalian pada praktek ya, kalian tidak mengerti bagian mantisanya itu pada kenyataannya kebanyakan programmer juga tidak mendalaminya. Sehingga jangan terlalu cemas. Nanti kalian juga mengerti bertahap sambil belajar kalau mau menghitung beneran gitu mantisanya. Tapi kalau kalian program ya kalian nggak ngecek mantisa juga nggak apa-apa gitu. Cuma kecuali kalian memang mau benar-benar manipulasi datanya gitu, itu akan sangat relevan. Berikutnya adalah char. Char ini merupakan tipe data yang yang terdiri atas 8 bit atau 1 byte dan mewakili bentuk angka dalam nilai ASCII ya dari karakternya. Jadi kalau nggak salah saya itu 65A kalau nggak salah. Jadi dia bentuk ada sign dan unsigned. Dan kalau dia kumpulan itu jadi string. Terakhir, mencetak variabel ke layar. Jadi kalau kalian mau mencetak variabel tadi ke layar, maka ini formatnya.
print format kalian dan argumen terkait dengan format. Jadi kalau kalian formatnya meletakkan 3 buah parameter, maka ada kemungkinan kalian perlu menyiapkan 3 buah argumen. Untuk specifier-nya yang tadi di halaman sebelumnya yang ada di kolom bawahnya itu ada kan tadi flag, supersession dan lain-lain. Ini adalah specifier-nya untuk dia menentukan tipe data yang akan di print. Yang kedua ini adalah jenis kalau untuk jenis length, untuk long dan short. Berikutnya udah selesai. Ya, baiklah, sekian, terima kasih. Salah hilaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa silakan letakkan di kolom komentar. Nanti Bapak jawab dari sana. Terima kasih.